Kita mulai aja kah? Iya, 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 enggak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu warahmatullahi. wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama mengikuti kembali kajian tematik ya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Eh, Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada para pengikut, para keluarga, dan para sahabat, sehingga pengikut sampai akhir zaman. Sebelum kita memulai acara kajian tematik ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz ini bermanfaat dan berkah buat kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal nasta'in. mustaqim. Shiratal Shiratal ladzina ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita mulai kajian tematik ini. Mudah-mudahan teman-teman Jigo ini tetap istiqomah di dalam mengikuti kajian ini sehingga kita dapat terus mendapatkan kucuran ilmu yang barokah buat kita semua. Silakan Kang Ustadz Samsudin menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada suri dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana minggu lalu saya sampaikan, insya Allah pada malam hari ini walaupun libur tanggal 25 Desember, tapi kita tetap istiqomah, kajian kita jalan. Dan khusus spesial malam ini saya ingin membahas tentang tafsir ya. Tafsir Al-Quran dari surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pegangan kita atau bagaimana kita bersikap ya. Bersikap terkait dengan libur hari ini, yaitu tentang Natalan. Ya, kita tahu bahwa orang Nasrani meyakini bahwa eh, Tuhan Yesus, yang mereka katakan Tuhan Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi ada Tuhan yang dilahirkan. Tentunya ini kita tidak boleh hanya sekedar membahas dari aspek apa, menghormati atau toleransi, istilah toleransi ya. Tetapi kita harus melihat apa yang dilakukan, apa yang diyakini, apa yang dilakukan oleh apa orang-orang Nasrani. Dan pegangan kita tentunya didasarkan pada surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun ini memang jadi judulnya sendiri eh, disebut Al-Kafirun. Jadi tidak bisa dirubah ini karena Allah yang beri nama ya. Jadi walaupun ada yang protes karena tidak mau disebut kafir ya, tetapi Al-Quran menyebutnya ya, suratnya bahkan suratnya surat Al-Kafirun. Sebagaimana yang kita sudah hafal, insya Allah surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Dan redaksinya itu sangat simpel tapi sangat tegas. Ya, simpel dan tapi tegas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kita lihat apa dari segi bacaannya, seringkali panjang pendeknya ya, seringkali nggak pas. Di situ ada tanda ya, tanda yang panjang seperti la a'budu itu ada tandanya panjangnya. Jadi lebih dari matobi'i. Jadi ada 2 kali matobi'i ya, yang
ketemu dengan alifnya. Jadi alif mati bertemu dengan alif lagi itu dipanjangkan. Itu ada panjang. Nah, tapi kita tidak akan membahas tentang tajwid dan makhrajnya, tapi kita membahas tentang tafsirnya. Ya, surat Al-Kafirun ini memiliki asbabun nuzul. Jadi dan ini harus kita pahami. Jadi latar belakang penyebab turunnya ayat ini. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Jadi atau dari Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini sahabatnya adalah Abdullah bin Abbas ya. Yang terkait dengan surat Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun ini. Bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf ini empat-empatnya ini tokoh ya tokoh Quraisy, para pembesar Quraisy. Itu menemui Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dari agama dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami. Jadi ini ceritanya tentang kompromi atau ya kita nggak boleh ya nggak boleh apa nggak boleh eh, apa yang penting kompromi lah yang saling menghormati yang istilah sekarang toleransi ya toleransi ya jadi kalau ucapan salam ya salam jangan hanya assalamualaikum doang itu salamnya umat Islam tapi disambung juga dengan salamnya agama-agama yang diakui resmi di Indonesia jadi panjang tuh salamnya demikian pula tentang apa hari raya. Ya, jadi nanti orang-orang itu ikut merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, sebagaimana juga nanti umat Islam juga merayakan Natal, merayakan Waisak, merayakan dan seterusnya. Jadi itu mereka mengatakan itulah bentuk toleransi. Eh, dan bagaimana jawabannya menurut Islam? Jadi tawaran tadi eh, kompromi, jadi bareng-bareng ya, jangan jangan egois gitu ya, jangan merasa dirinya paling pandai, paling benar, ya. Jadi atau paling suci. Ya kita bareng-bareng saja. Agama itu kan sama gitu ya, sama menjalankan kebaikan dan seterusnya lah. Redaksi-redaksi atau narasi-narasi yang terkesannya benar, tetapi kita harus menilainya dari sisi dari agama. Nah, bisa kemudian kita menilai kebenaran itu dari apa yang dirasakan pendapat umum atau pendapat pendapat manusia atau mayoritas manusia. Karena al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Jadi al khairu ma khairu syar'u. Jadi yang baik itu baik menurut syara. Wal qabihu ma qabih syar'u. Yang jelek itu ya jelek menurut syara. Jadi nggak bisa diserahkan penilaiannya kepada manusia gitu. Dan bagaimana jawaban terhadap apa ide dari para pembesar Quraisy ini untuk apa bareng-bareng ibadah ya. Jadi apa gantian sajalah, gantian bareng-bareng kita. Kemudian jawab dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan suratnya disebut surat Al-Kafirun. Diawali dengan perintah kepada Rasul, kul, katakanlah. Jadi kul itu fiil amr, di situ ada fa'ilnya, ada subjeknya itu anta. Jadi tapi perintah kepada Rasul itu perintah kepada umatnya. Tolabuli rasuli, tolabuli umati. Jadi seruan kepada Rasul itu seruan kepada umatnya. Jadi kita ini diperintahkan semua. Ketika ada ide tadi misalnya kita bareng-bareng ya. Jadi ibadah bareng macam-macam itu jawabannya katakanlah wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi yang pertanyaan ini al-kafir itu siapa? Atau apa dimaksud dengan al-kafir? Jadi ternyata kafir itu kalau kita Beratnya, belajar Pak. sorof itu, jadi kafir itu adalah isim fa'il dari kata kafaro, yakfuru kufron, bahwa kafir. Jadi orang yang kufur. Orang yang kafaro itu adalah orang yang menutup hatinya. Itu secara bahasa. Tetapi secara syar'i, jadi apa yang definisi al-kafirun itu atau termasuk siapa saja yang termasuk al-kafirun itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi tidak bikin definisi baru gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan kafir itu dalam surat Al-Kafirun itu siapa? Ya, di dalam surat misalnya Al-Bayyinah ayat 6 kita sangat hafal tuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi yang mengatakan jangan
main masukkan aja orang ke neraka gitu ya. Kita tidak pernah menyatakan bahwa kita punya otoritas memasukkan seorang ke neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir itu minnya di situ disebut dengan mil lil bayan. Jadi merupakan rincian. Lilba itu rincian. Jadi terdiri dari. Karena kalau sebagian min itu litabid itu nggak pas kalau sebagian orang musyrik. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan yang ahlul kitab kan tidak semuanya kafir. Itu keliru. Kenapa? Karena min di situ bukan sebagian. Karena kalau sebagian nanti ada orang musyrik yang dianggap tidak kafir gitu. Padahal yang dimaksud itu semuanya. Ahlul kitab ya semua musyrik itu kufur. Oleh karena itu minnya disebut dengan min lil bayan. Jadi dalam bahasa Arab ada min lit tab'id, ada min huruf jar, ada min lil bayan. Jadi kalau min litabi dan sebagian, tidak semuanya. Tapi kalau lil bayan artinya terdiri dari penjelasan ya. Kalau huruf jar artinya dari ya, dari. Jadi min di sini terdiri dari ahlul kitab. Jadi orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Itu semuanya finari jahannam. Jadi orang kafir itu di dalam neraka kholidina fiha. Jadi ini Allah yang menyampaikan mereka itu orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah ya apa makhluk seburuk-buruknya makhluk. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 73 ya itu sebelumnya ada surat ayat 72 itu dijelaskan. Jadi yang dimaksud ahlul kitab itu siapa? Ya yang makanya itu termasuk kafir. Ternyata dalam dalam surat Al-Maidah ayat 73 Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh kafirlah bahkan pakai dua lam dua taukid ya, lam taukid dan kod. Kod kalau bertemu dengan fiil madhi, kafaro, fiil madhi itu artinya sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu tiga ya. Jadi salah satu dari tiga ya, salah satu dari tiga. Innallah salisu salasa walaupun nggak logis ya. Tapi seperti itulah yang diyakini. Jadi Tuhan itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Dan itu Allah menjelaskan itu lakon kafaro, sungguh-sungguh telah kafir. Atau lebih jelas lagi terkait dengan orang-orang apa Nasrani, ya Allah menegaskan lakon kafarul ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Innallaha huwa al-masihu ibnu Maryam. Ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi Al-Maryam apa Al-Masih atau Isa itu sebagai Tuhan. Jadi sekaligus sebagai ya tadi putra Allah. Jadi dianggap Allah itu punya anak dan seterusnya. Jadi yang menyatakan kafir itu Allah menjelaskan al-kafirun itu adalah orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab itu terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan musyrik itu selain Yahudi dan Nasrani, itu agama-agama yang dibuat oleh manusia yang meyakini ada Tuhan ya ya punya Tuhan sendiri ya bukan Allah. Itu orang-orang musyrik ya itu ada Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Ya. Dan dari situlah maka kita cukup mengatakan bahwa orang Nasrani itu bagian dari ahli kitab dan ahli kitab itu adalah bagian dari orang kafir. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-Kafirun ini dengan ayat yang berulang. Ya, ayat yang berulang dengan redaksi yang sama itu namanya taukid, penegasan. Ya, penegasan. Dan sangat unik. Jadi kalau menggunakan kita pendekatan bahasa, ketika Allah menyatakan suruh yang Rasulullah Muhammad. Jadi Muhammad itu memposisikan sebagai diri sendiri. Jadi disebut mufrad ya. Sedangkan orang kafir diposisikan sebagai jama'. Jadi al-kafirun itu jamak mudzakkar salim dari bentuk jamaah gitu. Dan kemudian kenapa kenapa kemudian Rasulullah tidak mengatakan pakai nahnu, pakai kami gitu ya. Ini ternyata hikmahnya kalau pakai nahnu itu bisa nanti misleading gitu, misinterpretasi. Jadi dianggapnya kami itu ya atau bahkan misalnya dengan kata kita karena kami itu bisa kata kita. Itu bisa jadi menyamakan tuh agama itu. Ternyata di sini redaksinya aku ya, aku Rasul. Jadi ini juga kepada umatnya harus mengatakan aku gitu. Jadi individu la a'budu. Jadi aku ya a'budu itu fi'il mudhari ya. Sedangkan di dalam surat Al-Fatihah kan mengatakan iyyaka na'budu ya. Pakai kami gitu ya. Tapi dalam surat Al-Kafirun itu a'budu aku, bukan kami.
Ya. Aku tidak akan pernah la a'budu. Jadi a'budu itu fi'il mudhari artinya akan ya, future ya. Atau mengatakan present continuous yang tidak akan sekali-kali gitu. Aku tidak akan menyembah. Jadi a'budu itu fi'il mudhari, fi'il masdarnya namanya ibadah. Abida ya'budu ibadatan. Ibadah aku tidak akan ibadah maksudnya, akan tidak akan ibadah. Ibadah itu apa? Yaitu proses proses ritual, proses ritual menjalankan ajaran agama ya, agama tertentu. Maka dari itu Rasul mengatakan aku tidak akan menyembah. Aku tidak akan ibadah apa ya tak budun, apa-apa yang kalian sembah atau apa-apa yang kalian beribadah kepadanya, kepada Tuhan itu, kepada Ma itu. Jadi maknya disebut dengan ya, tadi apa Tuhannya itu apa-apa yang kalian selalu senantiasa sembah atau yang kalian akan sembah. Bisa akan bisa yang selalu gitu ya karena fi'il mudhari itu. Wala antum abiduna ma'bud. Kemudian Rasulullah juga disuruh oleh Allah untuk mengatakan wala antum dan tidaklah kalian semua abidun. Abidun itu isim fa'il dari kata abida ya budu bahwa abid orang-orang yang menyembah. Kalian itu bukanlah orang-orang yang menyembah atau penyembah. Orang-orang yang menyembah atau para penyembah ma'abudu. Apa atau Tuhan yang aku sembah. Maksudnya ma di situ adalah Allah. Jadi kalian bukanlah para penyembah Allah yang aku sembah gitu. Allah yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abadu. Nah, ketika Allah mengulang la a'budu ma ta'budun, redaksinya berbeda dengan mengatakan wala ana abidu ma'abadun. Dan aku bukanlah abid, bukanlah penyembah. Ma'abadtum. Nah, abadtum itu fiil madi kata kerja bentuk lampau. Jadi aku bukanlah penyembah Tuhan yang yang kalian telah sembah. Jadi yang di atas itu mata budun, yang ini ma'abattum. Jadi redaksinya sama tapi menggunakan fiilnya berbeda kata kerjanya. Kalau tak budun itu fiil mudore, present tense atau future ya, yang sedang dan akan. Sedangkan abatum yang telah. Artinya di sini ada perbedaan. Sementara ketika ketika Rasulullah disuruh menyampaikan itu konsisten dengan fiil mudhari ya, a'budu, la a'budu, kemudian wala antum abiduna ma a'budu. Jadi kemudian wala antum abiduna ma a'bud itu a'budunya konsisten. Ya, berbeda dengan apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Itu inkonsisten atau tidak bisa. Jadi bisa jadi dulu dengan nanti itu bisa berbeda, bisa berubah Tuhannya, bisa berubah tata caranya, aturannya. Beda dengan ibadahnya Rasulullah dan tentunya umatnya, yaitu senantiasa menyembah yang satu dan dengan tata cara yang konsisten. Jadi akbudu tidak akan terjadi perubahan. Apa yang telah sedang dan akan itu akan terus sama. Itulah makna dan kemudian Allah mengulang lafaz wala antum abiduna ma'bud dengan redaksi yang sama wala antum abiduna ma'bud diulang dua kali. Dalam kaidah bahasa Arab kalau repeated ya ini mengulang ya itu artinya taukid penegasan. Artinya sekali-kali. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan menjadi penyembah Allah, tidak akan pernah menjadi penyembah Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan walantar doan kal yahudu walan nasara pakai lan. Tidak akan pernah ridho terhadapmu wahai Muhammad, terhadap umatmu wahai Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian sendiri yang ikut milah mereka. Jadi sampai kita yang ikut serta apa yang mereka inginkan gitu. Maka dari itu ajakan-ajakan mesti ajakannya justru kita yang disuruh menghormati. Kita yang harus disuruh meleburkan diri. Kita diharuskan disebutkan tadi. Jadi jangan eksklusif, harus inklusif. Kita jangan inklusif ke mereka. Ya kita mengkompromikan. Itu yang dimaksudnya orang sekarang seruan-seruan untuk toleransi. Jadi sementara Allah menegaskan nggak ada. Jadi memang ya udah diponis bahwa orang-orang kafir itu la abudu wa ala antum abidu nama abu. Demikian pula Rasulullah. Rasulullah juga konsisten. Aku tidak akan menyembah baik apa yang disembah oleh kalian masa lalu ataupun yang akan disembah oleh kalian masa yang akan datang atau sekarang dan masa yang akan datang. Tetap tidak akan diulang sama dengan redaksi yang berbeda wala abudu mata budun wala ana abidum ma abattum. Jadi diulang itu menegaskan bahwa
Rasulullah dan umatnya tidak akan pernah kompromi dalam masalah ibadah sebagaimana asbabun nuzulnya untuk kemudian bareng-bareng ibadah bersama. Ya. Ibadah bersama nggak mungkin karena abudu artinya ibadah. Ibadah itu apa? Melaksanakan aktivitas ritual. Dan ini terkait dengan maknya, yaitu dengan Tuhannya. Ya Tuhannya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Quraisy dulu itu Tuhannya Lata, Uzza dan seterusnya, sembahan-sembahan itu. Nah kemudian sekarang yang kaitan dengan Nasrani itu ya, yang kemudian mereka menyembah ya Tuhan yang dilahirkan. Yang dilahirkannya itu tanggal 25 Desember disebut dengan Natal, hari kelahiran Tuhan. Ya. Dan itu sangat bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Dan ini surat lagi-lagi surat Al-Ikhlas itu menjawab dengan tegas. Qul huwallahu ahad. Jadi awalnya dengan kul, kata perintah dari Allah kepada Rasul dan tentunya kepada umatnya. Wallahu ahad, Allah itu asa. Tidak bisa tiga, ya nggak bisa. Jadi harus ahad. Ya, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi kata-katanya lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak yalidu, ya, tidak melahirkan, walam yulad dan juga tidak dilahirkan. Artinya tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua. Gitu. Jadi tidak ada walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sama dengan Allah seorang pun. Jadi memang beda. Oleh karena itu karena yang disembahnya itu adalah apa selain Allah dan mereka meyakini bahwa Tuhan itu adalah dilahirkan berarti sebenarnya bukan bukan Tuhan bukan Kholik tapi makhluk ya ya kemudian itu disembah oleh mereka jadi kan nggak mungkin begitu kita menolak menyembah dengan ritual ibadah termasuk berarti menolak tentang yang diibadahinya menolak tentang keyakinan Tuhannya oleh karena itulah maka kegiatan yang sangat apa privasi privat ya. Jadi ibadah ritual hubungan manusia dengan Tuhannya ya tandimu ala qatil insani birobi mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya itu ibadah dan akidah itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa apa di apa digabungkan, tidak bisa juga dibersamakan dan tidak bisa disetarakan, tidak bisa disamakan, nggak bisa. Jadi hal yang sangat prinsip. Jadi akidah dan ibadah. Dan surat Al-Kafirun itu dua-duanya mencakup tentang akidah, yaitu apa yang disembahnya dan bagaimana cara menyembahnya, tak buduna. Jadi abidnya, jadi menjadi penghambanya, menjadi penyembahnya dengan tata caranya, ritualnya gitu. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itulah kemudian apa para mufasir menjelaskan tentang maksudnya ibadahnya di dalam penjelasan tentang surat ini surat Al-Firun. Ingat dalam apa perspektif orang yang beriman, orang mukmin, ibadah itu adalah tauhidullah. Jadi mengesahkan Allah, wa ta'dimullahi wa ta'dimuhu dan mengagungkan Allah. Goyatan goyatan ta'dim. Jadi sebagai tujuan takdimnya pengagungannya itu ma'at tadalluli wal khudu ilahu beserta pada posisi jiwa kita itu memposisikan jiwa kita itu menghinakan diri di hadapan Allah ya tidak boleh menyombongkan diri menghinakan diri menundukkan dan khudu khudu jadi tawadu jadi menundukkan di hadapan Allah itu disebut dengan ibadah jadi ibadah itu atau ritual yang diyakini oleh setiap orang beriman adalah ya memang mengesahkan, mengagungkan sepenuh jiwa. Jadi tidak ada di situ kemudian menyombongkan diri dan kepentingan-kepentingan lain selain lillahi ta'ala gitu, lillahi ta'ala. Oleh karena itu nggak bisa kemudian menduakan, jadi membenarkan kemudian menduakan Tuhan. Jadi membenarkan keyakinan yang musyrik, ya, menyatakan Allah itu lebih dari satu dan juga tidak bisa membenarkan ibadah kepada Tuhan selain Allah. Dan kemudian di situ juga ada mata budut ma'abattum untuk orang-orang kafir itu menunjukkan bahwa mereka itu yang disembah di masa kini atau esok itu bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin, di masa lalu. Baik sesembahannya maupun tata cara penyembahnya. Itu bisa berubah. Bisa berubah bahasanya, tata caranya, ada yang nyanyian, ada yang kidung, ada macam-macam, ada pakai musik, ada yang macam-macam. Jadi dengan bahasa yang beraneka ragam dan tentunya itu
terjadi gitu ya, terjadi. Nah, beda dengan keyakinan umat Islam. Jadi untuk Rasulullah, jadi Allah yang diibadahi oleh Rasulullah SAW itu menggunakan kata ma'abudu dan itu konsisten. Ibadah dan ketaatan hanya pada Allah dengan cara yang sama dan tidak akan pernah berubah selamanya sampai hari kiamat. Dan agama itu bersifat individual karena di akhir ayat itu mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dan kembali lagi, jadi Allah tidak menggunakan kami ya, jadi kami. Kalau kami bunyinya lakum dinukum walana dinuna. Walana dinuna. Tapi karena untuk aku, wali dini. Itu ada yang, jadi nunnya pakai kasroh, itu di belakangnya ada yang mahdhuf, ya tidak dituliskan, yaitu namanya ya mutakalim. Walidini gitu tadinya ya, dini. Nah kemudian karena itu disukun karena berhenti di akhir kata, akhir ayat, maka kemudian ya-nya dibuang, mahdhuf ya, ya mutakalimnya kemudian nunnya pakai kasroh. Lakum dinukum waliyadin, waliyadin. Artinya ini masalah agama itu masing-masing. Apalagi kemudian Islam menegaskan kaitan dengan agama itu dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikroha fiddin. Tidak ada ikroh, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Jadi ya udah lakum dinukum waliyadin. Kita punya urusan dengan agama kita, ya mereka punya urusan dengan agama mereka. Ritual mereka ya ritual mereka, ya apa keyakinan Tuhan mereka ya sebagaimana mereka yakini. Sementara kita juga sama, punya keyakinan bahwa Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, ya tidak pernah lahir, tidak pernah dilahirkan, ya tidak punya anak, tidak punya orang tua, gitu. Jadi itu keyakinan. Nggak bisa kemudian kita membenarkan bahwa Tuhan itu dilahirkan. Nggak bisa. Jadi ini berarti tidak yakin kalau seandainya mengatakan ada Tuhan yang dilahirkan itu diakui dan diucapkan selamat. Itu aneh gitu. Jadi orang yang apa, akidahnya yang jadi masalah. Kok dia menyatakan bahwa Tuhan itu ada orang mengatakan Tuhan itu beranak, kemudian kita mengatakan oh bagus. Selamat itu kata selamat itu setuju, oke gitu. Bahkan mendoakan gitu. Kan aneh. Ini ini surat Al-Kafir itu menegaskan kita tidak akan mengganggu apa yang mereka percayai dan tidak akan mengganggu apa yang mereka ritual yang mereka lakukan. Tetapi lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama. Jadi makanya menurut Buya Hamka ini dalam tafsir Al-Azhar dari soal akidah atau tauhid ini mengesahkan Allah sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukan dengan syirik. Syirik itu menduakan atau mentigakan Tuhan gitu ya. Jadi tauhid kalau telah didamaikan dengan dikumpul apa disamakan dengan yang syirik gitu, tauhid dan syirik pada dua hal yang bertentangan, itu artinya yang menang adalah agama syirik. Ya, artinya yang kalah agama tauhid dan itu pasti ya menyelisihi agama sangat fundamental dan itu masalah akidah. Karena akidah itulah sebenarnya inti atau iman itulah inti bahwa kita itu dinilai, ya, dinilai. Karena orang yang agak apa yang keimanannya gugur, keimanan yang cacat, maka amalnya tidak berarti, tidak akan dinilai oleh Allah. Karena Allah menilai sesuatu amalan seseorang itu berdasarkan imannya dulu. Apakah dia beriman? Oleh karena itu ketika Allah menyeru tentang hukum syara itu pasti diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi karena iman itulah syarat diterimanya semua amal ibadah. Kalau tanpa iman nggak bisa, nggak bisa. Ya. Orang kafir kemudian bisa dia dia ikut sholat, dia nggak akan diterima karena bukan dasarnya iman gitu. Ya. Jadi oleh karena itulah tentang akidah, tentang ibadah itu saklek letterlek ke hitam putih tidak bisa dikompromikan. Nah, jadi bagaimana sih mengucapkan Natal ini sebagaimana ada sebagian orang yang katanya ahli agama ya, dia merefer kepada surat Maryam ayat 33. Jadi ketika Isa alaihissalam menyampaikan, beliau mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan keselamatan, kesejahteraan atasku, maksudnya atas Isa ya. Beliau menyampaikan untukku atau kepadaku ya pada hari ketika kelahiranku dan pada hari wafatku dan hari ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Ini surat Maryam ayat 33. Nah, justru ayat ini tidak bisa membenarkan justru selamat Natal. Kenapa? Karena ini justru ayat ini menegaskan bahwa Isa adalah seorang nabi dan rasul yang dilahirkan, yang mati dan nanti dibangkitkan lagi gitu. Sebagaimana Nabi Muhammad, Rasulullah SAW menyatakan ini basyarun mislukum yuha al ilayya.
Aku ini manusia biasa, cuma diwahyukan kepada aku. Demikian pula Isa. Isa itu seperti halnya Nabi Muhammad. Ini basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian, cuma diwahyukan kepadaku gitu. Sehingga kata dalam surat Maryam itu menegaskan bahwa Isa itu bukan Tuhan. Ya, sehingga kemudian ketika merayakan kelahiran Tuhan, itu justru menyelisihi keyakinan Isa atau agama yang dibawa oleh Isa. Karena Isa itu adalah Rasul. Dalam Islam, posisi Isa itu sama dengan posisi nabi-nabi terdahulu. Dimuliakan, dihormati. Ya. Jadi punya posisi di hadapan umat Islam itu kalau Isa sebagai Rasulullah. Bukan seperti yang diyakini oleh orang Kristen bahwa Isa itu Tuhan. Jadi bukan Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, jadi tidak tepat ayat ini jadikan dalil untuk memperingati kelahiran Tuhan sebagai keinginatan. Dan kemudian mengatakan selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Gimana mungkin itu terjadi bagi orang yang menggunakan akal pikirannya. Sehingga toleransi menurut agama Islam itu mengatakannya lakum dinukum waliyadin. Jadi silahkan meyakini, silahkan menerayakan dan tidak itu urusan agama kalian, bukan urusan kami, urusan agama kami. Jadi itulah toleransi yang seharusnya. Dan Ustaz Sidik Aljawi itu menambahkan tentang toleransi ya, liberal versus toleransi menurut Islam ya atau Islami. Itu pengantar diskusinya, monggo Mbak apa teman-teman ya, mumpung lagi rileks dan nggak libur ya. Jadi makanya saya agak khawatir kalau di-share ke grup yang masih umum ya. Jadi karena bisa salah persepsi. Karena kita menjelaskan ini Al-Quran. Dan itu tanggung jawab ya, tanggung jawab kita. Kita tidak boleh terganggu oleh pemahaman-pemahaman non-Muslim ketika kita menjelaskan ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu harus pendekatannya berdasarkan bahasa Al-Qurannya. Jadi bahasa Al-Qurannya. Dan apa yang dimaksud oleh bahasa Al-Quran itu. Karena ini firman Allah. Nggak boleh ada pun orang satu orang pun atas otoritas apapun untuk mengungkit, merubah, mentakwilkan ya, ayat Al-Quran. Nggak bisa. Jadi kalau orang menolak misalnya apa yang diturunkan oleh Allah, satu satu ayat saja itu kufur. Ya. Jadi orang yang kufur terhadap satu saja ayat atau satu surat itu, atau jangankan satu surat ya satu ayat pun ya itu dianggap sebagai kufur semuanya. Karena firman Allah itu adalah benar. Al-haqqu mir rabbika. Jadi benar itu dari Tuhan. Jadi bentuk keimanan kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, ya, kita taat, ya, kita pahami, kita tindak lanjuti. Itu ciri orang yang beriman. Bukan orang-orang kafir, apalagi orang munafik. Kalau munafik itu pura-puranya muslim, tetapi dia hatinya kafir. Hatinya tidak suka dengan Islam. Dan itu orang yang paling berbahaya. Orang paling berbahaya. KTP-nya muslim, bahkan panggilannya juga sebagai tokoh Islam, tetapi hatinya benci sama Islam. Itulah orang munafik. Kalau orang kafir, clear, jelas. Dan itu tidak ada masalah. Kalau kita mengatakan lakum dinukum waladin, juga tidak akan masalah. Dan tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Justru kalau kita memaksakan diri atau memaksakan orang lain untuk kompromikan akidah ya, dan ibadah, itu justru melanggar hak asasi manusia. Karena eh, apa eh, beragama ini hak asasi manusia. Karena kita punya gorijat tadayun ya. Jadi tidak boleh ada orang yang memaksa. Kita harus dipaksa harus kompromi nggak bisa. Maka dari itu ketika masuk Islam pun Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Kalau harus dari akal pikiran kesadaran ya, kesadaran yang bersangkutan untuk masuk Islam. Demikian saya kembalikan ke Kang Cucu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam yang sudah menyampaikan kajian tematik tentang surat Al-Kafirun. Bagi teman-teman, Akang Teteh yang ingin bertanya, silahkan. Ini kalau kebetulan saya pakai HP, jadinya nggak begitu kelihatan semua. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan. eh Mungkin sambil jalan ya, Pak Ustadz. Masalah Ada Daniel tuh ada. ada. Udah Daniel, silahkan. Di sini nggak begitu kelihatan nih. Silakan udah Ya, Daniel. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin saya juga pernah share ya. Saya tidak tahu apakah ini kemajuan medsos ya dan viral.
sehingga kita bisa mengetahui ceramah yang lebih tegas, jelas ya, dan dari pemuka agama yang mungkin kita anggap cukup mumpuni ya, Ustadz Adi Hidayat mengenai apa namanya pengucapan Natal. Tapi benang merahnya dari yang saya pernah posting di grup adalah ya toleransi terbaik dari umat Islam adalah zero tolerance. Nah, setelah saya lihat-lihat tadi, sebenarnya kita malah menginginkan toleransi dari umat lain untuk mengerti kita bahwa kita zero tolerance terhadap ya keyakinan terhadap ya tadi ya yang lakum dinikum waliyadin itu. Nah, cuma kan ini agak banyak nih pertanyaan, cuma satu-satu lah. Kita ini kayaknya agak menyorot yang Nasrani, ya Nabi Isa, ya kan, yang kita jelas bahwa beliau itu memang nabi, ya bukan yang ditigakan lah oleh umat lain. Nah, oleh umat Nasrani. Nah, cuma masalah lakum dunung ini kan ada beberapa agama di negara kita. Ya, Buddha itu Siddhartha Gautama. Itu kan juga manusia kan dituankan oleh mereka gitu. Kenapa kok kita nggak sekencang ini gitu loh? Ya, itu satu ya. Jadi apakah ke semuanya juga kita harus begitu ya, ke Hindu, ke apa kan ada beberapa agama mereka yang secara ketuhanan mereka, dan kita juga akhirnya karena kita ini dianggap orang yang bernegara akhirnya mengucapkan semua. Kan sama aja kita ngucapin Natal. Berarti harus ada satu satu mungkin fatwa ya. Saya nggak berani bilang fatwa ya. Nah, kembali ke yang fatwa. Apakah tidak ada fatwa atau mungkin apa ya, satu satu statement dari lembaga MUI katakan bahwa hai agama lain ya tolong toleransi ke kami gitu loh. Bahwa kami meyakini di dalam agama kami tidak ada ya Tuhan itu esa gitu loh. Tidak ada yang namanya Yesus, tidak ada yang namanya Siddhartha Gautama, tidak ada yang namanya Sang Hyang Widi atau apapun lah, yang itu kan. Jadi dan sehingga tidak ada lagi polemik gitu ya setiap tahun. Ini kan ya terjadi gitu ya polemik. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan mohon maaf ya kayak hijab juga ya di dalam pengalaman Ustadz ya, hijab dan ketegasan mengenai pengucapan Natal itu kan saya lihat kan agak baru juga ya Ustadz ya, 20 30 tahun saya nggak ngerti ya zaman dulu tuh orang tua saya waktu di BNI 46 di mana gitu kan tuh kayaknya ngomongin begini-begini kayak asik-asik aja gitu loh. Ini apakah yang orang dulu cuek gitu kan? Apakah terlalu takut dengan country founder gitu kan yang mengatakan bahwa harus toleran atau gimana gitu loh. Sehingga sekarang seolah-olah nih menurut pemahaman teman-teman kita mungkin ya yang sesama kuliah juga ini si Daniel ya apa namanya atau yang lain-lain lu baru-baru aja begini kemarin kemana aja gitu kan kok jadi tiba-tiba seolah-olah ada yang mengkompori supaya seperti ini gitu loh. Jadi ya kemarin-kemarin tuh gimana ya Ustadz? Apakah cuek tahu tentang ini ya zaman-zaman ya katakanlah zaman-zaman sebelum tahun 90-an ya ya sehingga apapun serba toleran dan bagaimana gitu loh Ustadz. Nah, ini Ya, masalah ini silakan ditanggapi Ustadz ya dari sisi ya, bernegara ya. Nah, terima ya. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita bahas hari ini tentang surat Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya itu bukan Kristen, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, tetapi juga orang musyrik. Karena orang Quraisy itu kan sebenarnya orang musyrik. Jadi menyembah ya sama dengan sembahan Hindu. Kan Ya, cuma Hindu, kan ya. Hindu kan dibentukkan dalam bentuk dewa-dewa dan itu bisa patung-patung kan gitu ya, patung-patung atau juga Buddha ya. Buddha kan mereka juga bikin patung gitu. Siddhartha Gautama dalam bentuk patung dan seterusnya. Ya itu mirip-mirip itu orang apa sesembahan orang-orang musyrik itu kan memang dalam bentuk tadi benda ya.
benda yang dianggap itu dulu penjelmaan atau apa sosok ya, sosok waktu hidupnya itu apa orang suci, orang pinter, oh ya dan seterusnya lah jadi tokoh itu kemudian bikin patung. Dan sekarang juga kecenderungan untuk membuat patung kan juga muncul, muncul. Jadi ini hati-hati juga karena makanya dalam Islam itu membuat patung itu, patung manusia siapapun, apalagi orang dikultuskan. Misalnya itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi membuat patung itu, apalagi patung tokoh yang kemudian itu dianggap sebagai pahlawan, sebagai macam-macam, itu tetap walaupun motivasi untuk menghormati, tapi dulu orang-orang apa musyrik tahun dulu awal-awal tuh yang nyembah Lata dan Uja. Lata itu nama orang, Uja itu nama orang yang kemudian dibuatlah patung, patung orang yang mereka yakini sebagai Tuhan gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya bikin patung sampai berapa ratus miliar gitu macam-macam, itu akan menghidupkan ya tadi apa kemusyrikan-kemusyrikan. Dan itu diharamkan dalam Islam. Apapun alasannya membuat patung, jangankan patung manusia, patung hewan pun yang beruh, yang ada nyawanya gitu kan, gede dibatasi. Kecuali untuk keperluan tertentu, misalnya untuk hal-hal yang emergensi gitu ya, ya dan seterusnya. Dan itu pun juga sebenarnya ya bisa dihindari dengan cara yang lain. Demikian pula melukis ya, dan membuat patung atau lukisan. Ya, tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Tapi terkait dengan tadi asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini adalah justru latar belakangnya orang musyrik. Oleh karena itu sebenarnya perlakuannya sama, cuman kebetulan biasa momennya ternyata yang masif itu kaitannya dengan selamat Natal dan selamat Natal dan dianggapnya itu toleransi itu harus mengucapkan selamat. Padahal dalam Islam kata selamat itu suatu persetujuan dan doa gitu. Persetujuan dan doa artinya membenarkan gitu. Padahal itu udah bertentangan karena tidak mungkin ada Tuhan dilahirkan. Karena menurut keyakinan umat Islam Allah itu lam yalid wa lam yulad. Enggak, enggak punya orang tua, enggak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua, tidak dilahirkan kan gitu ya. Jadi kalau ceritanya kemudian kita komentari ke orang Nasrani, karena memang sejak kemudian munculnya tadi sekulerisme yang dimulai dari apa belahan dunia ya di Eropa, ya, di Eropa kemudian mereka ada perseteruan antara gereja dan apa orang-orang yang mengelola negara gitu ya. Maka mereka dibagi ya urusan agama itu urusan gereja, urusan negara dan semua itu urusan ya istana itu istilah sekarang ya. Jadi disebut umaro gitu. Kalau ulama itu urusan agama, umaro itu urusan dunia. Dan ini nggak boleh dalam Islam nggak bisa. Dalam Islam itu ya ya ulama dan umaro gitu. Ulama dan umaro. Jadi bukan atau, tetapi harusnya ya dia sebagai umaro sekaligus sebagai ulama. Ya sosok misalnya khalifah atau sosok Rasul ya. Rasulullah SAW itu kepala negara sekaligus juga Nabi dan Rasul. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dari sosok beliau. Demikian pula ketika dibayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah ulama sekaligus juga beliau umaro. Jadi memang itu seperti itu, melekat gitu. Jadi yang jadi penguasa itu memang harus orang yang punya ilmu. Ya, jadi penguasa itu orang yang punya ilmu gitu. Maka dari itu ya sebagai khalifah atau Raisud Daulah sekaligus beliau sebagai ulama, sebagai mustahid gitu. Sehingga kata-katanya itu berdasarkan ilmu. Ya tidak seperti sekarang. Jadi ulama sendiri ya cuma ilmu terus, sedangkan yang melaksanakan aktivitas ya riayatus su'unil ummah mengatur urusan umat masalah politik orang yang tidak ngerti ilmunya. Jadi kacau balau ya. Karena itu berangkat dari sekuler. Jadi sejak sekuler yang munculkan dari Eropa kemudian disebarkan itu dalam bentuk penjajahan. Jadi karena sekulerisme itu kemudian wujudnya jadi kapitalisme. Kapitalisme itu caranya menyebarkan itu dengan istikmar, dengan penjajahan masuk ke kita dari Eropa itu. Maka sejak itulah kemudian bagaimana mereka mengupayakan agar Islam pun jadi agama sekuler. Diposisikan itu. Snuk Horgonya itu hafal betul tentang ajaran Islam. Dan bagaimana dia itu memisahkan agama Islam dari kehidupan. Jadi disuruh di mesin-mesinnya ibadah-ibadah ritual saja gitu. Dan itu nggak bisa. Nggak benar gitu. Karena akidah Islam bukan hanya akidah ruhiyah, bukan hanya ritual, tetapi juga akidah sia-sia. Jadi mengatur urusan urusan seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Nah, sejak itulah maka kemudian yang sangat
yang sangat ketara untuk memaksakan supaya toleransi itu ketika Natal, karena agama yang dibawa oleh penjajah dulu adalah agama Nasrani yang kemudian diajarkanlah kemudian. Maka dulu nenek moyang kita setelah apa animisme dinamisme itu hilang, setelah kemudian kekuasaan Hindu dan Buddha itu hilang, kemudian diganti dengan kekuasaan Islam. Jadi ketika masuknya Islam oleh Wali Songo, kemudian berubah jadi kesultanan dan itu agama aslinya jadi agama Islam. Maka ketika muncul penjajah, maka kemudian mereka jadi murtadkan, sebagian jadi murtad. Maka muncullah ada orang-orang Nasrani, orang orang Jawa yang Nasrani, orang Sunda yang Nasrani. Waktu sebelumnya itu agama mereka adalah setelah runtuhan Majapahit, kemudian apa negara-negara yang Hindu atau Buddha gitu, kemudian berubah jadi Islam. Dan itulah yang terjadi. Maka sebenarnya kalau melihat latar belakangnya, ya sama saja. Kita juga tidak boleh membenarkan atau perayaan-perayaan yang terkait dengan agama, baik agama Hindu, agama Buddha, bukan hanya Kristen doang. Tapi memang yang paling masif, yang ingin apa menyatakan toleransi itu, apa menyatakan sama agama itu memang orang-orang sekuler yang basis agamanya dulu Kristen. Kalau Kristen jadi dari sekuler memang pas. Tapi kalau Islam jadi sekuler itu aneh, gitu. Jadi nggak mungkin gitu, nggak mungkin ada seorang Muslim itu ibadah ibadah ritualnya apa rajin, tetapi tadi apa bohongnya, nipunya itu juga jalan, nggak mungkin. Karena nanti dihisab di yaumil kiamah nggak bisa mengatakan ini saya atas nama pribadi saya sebenarnya tidak setuju korupsi itu, tapi saya sebagai pejabat publik ya kalau tidak korupsi saya tidak nggak bisa. Karena nggak bisa atasnamakan. Setiap orang itu akan ditanya atas apa yang dia kerjakan. Ya, baik posisinya dia sebagai individu, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pejabat publik, sebagai kepala negara atau sebagai pejabat negara, itu semuanya sama, dihisabnya sama gitu. Ya nggak bisa atas nama. Jadi kalau secara pribadi saya nggak setuju, tapi sebagai pejabat publik ya saya harus melaksanakan itu ya nggak bisa. Jadi orang munafik nggak boleh. Gitu. Itu pemahaman Islam. Nah, oleh karena itulah tadi jawaban mungkin ya tiga-tiganya tadi. Ya mesti sikapnya sama kepada seluruh agama yang kemudian kenapa kok muncul hanya ke Nasrani karena memang yang masif yang itu membawa ya apa sekulerisme itu ya apa itu dari Eropa dan agamanya adalah agama Nasrani. Sehingga mereka ingin mengkompromikan dan dijadikan Islam juga jadi agama sekuler gitu. Jangan bawa-bawa agama kalau dalam masalah politik, dalam masalah apa ekonomi dan seterusnya. Jadi dipaksa seperti itu padahal nggak boleh seorang muslim bertentangan dengan ajaran agamanya. Ya. Eh, itu kurang lebih tanggapan saya. Ustaz. Apa udah Jazakallah khairan Ustaz. apa namanya? Cukup. Silakan dilanjut Pak Hos. Iya, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Silakan ada yang ingin menyampaikan kembali. Ya, ada Kang Arif itu menyampaikan dia yang berlomba-lomba katanya untuk bikin patung. Iya, Ya. berlomba bikin Dan patung. dan saya juga heran ya, kenapa nggak ada ulama yang kemudian melarang gitu. Iya, belum Bahkan ada. kayaknya diem gitu loh, diem. Bahkan sekarang nih apa presiden yang baru lengser juga mau dibikin bikin patung ya. Ya. Jadi dianggap sebagai tokoh ini. Ini kan musibah besar dari sudut pandang akidah Islam ya. Jadi alasan apapun ya tidak boleh bikin patung manusia. Nggak boleh. Ya, hukumnya haram. Dan nanti orang-orang yang buat patung, buat gambar yang bernyawa itu, dia kiamat nanti disuruh oleh Allah, suruh mendatangkan ruh, kemudian suruh menghidupkan itu yang dia bikin. Dan itu menjadi siksaan yang luar biasa. Karena perintah Allah itu di yaumil kiamah yang tidak mungkin mereka bisa kerjakan. Dan ketika mereka tidak bisa mengerjakan perintah dari Allah di yaumil kiamah itu menjadi siksaan. Kalau sekarang disebutnya kalau kita ada instruksi gitu ya dari atasan kita, kemudian kita tidak bisa mengerjakan, itu stresnya luar biasa kan. Nah, ini lebih parah lagi kalau itu ditugaskan yang nggak mungkin mereka bisa mengerjakan. Diperintahkan agar menghidupkan semua patung-patung apa itu termasuk patung manusia gitu. Itu dari segi patungnya ya, buat patungnya. Yang berikutnya adalah ketika dia mengkultuskan seseorang manusia, dianggap orang hebat, pokoknya itu atas jasa orang inilah negeri ini bisa merdeka sebagai proklamator dan seterusnya. Apa sih sebenarnya peran serta manusia? Sehebat apa sih peran manusia?
Jangankan manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, itu beliau mengatakan ini basyarun mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Dan beliau lebih suka dipanggil Abdullah, Abduhu wa Rasuluhu. Jadi beliau itu senang sekali disebutkan hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah. Jadi bukan kemudian dianggap sebagai inilah aku ini orang yang layak untuk kalian pertuhankan. Ketika ada orang mengatakan, ada seorang sahabat mengatakan, Insya Allah wa insyita. Jika Allah menghendaki dan engkau menghendaki. Itu Rasulullah marah besar. Kul insya Allah. Katakan insya Allah. Ini basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi ketika mengatakan jika Allah menghendaki dan engkau menghendaki. Kata-kata dan jika engkau menghendaki itu menjadikan Allah diduakan. Jadi musyrik ya. Dia menduakan Allah dengan Rasul. Dianggap Allah, Rasul itu setara dengan Allah. Itu Rasulullah marah. Karena ditegaskan tuh. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada bagi Allah itu yang sekufu, yang selevel, yang setara. Apapun posisinya. Seorang pun, siapapun termasuk Rasul. Jadi kalau ada orang kemudian atau sekelompok orang mengkultuskan orang, mensucikan orang, itu bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Dan itu jatuh pada musyrik. Apalagi kemudian diwujudkan dalam bentuk patung. Kemudian diagungkan, dimuliakan. Padahal kita tidak tahu bagaimana nasib orang itu yang sudah meninggal di hadapan Allah. Apakah kemudian dia menjadi hamba yang dimuliakan atau hamba yang dilaknat? Kalau selama hidupnya justru dia zolim, justru dia menebar fitnah terhadap umat ini, kemudian melakukan kezoliman terhadap umat ini, bahkan tindakan-tindakan yang tidak layak selayaknya dilakukan oleh seorang yang berakal sehat gitu ya. Apakah layak kemudian dikultuskan, dimuliakan dan diwujudkan dalam bentuk patung-patung? Karena yakin membuat patung itu ingin agar itu dimuliakan, dikultuskan atau tadi minimal dihargai gitu ya. Padahal manusia itu tergantung amalannya. Dia bernilai berharga atau tidak di hadapan Allah tergantung apa yang dia lakukan. Dan kalau mereka sudah selesai, sudah meninggal, itu sudah selesai urusannya dan dia tinggal mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi apa yang sekarang ada kok nggak ada yang komentar gitu ya, nggak ada yang melarang macam-macam. Ini musibah terbesar bagi umat Islam ketika akidah mereka tidak dianggap lagi penting, tidak lagi dianggap penting, halal haram tidak dianggap penting. Yang penting sekarang ini ya punya jabatan, punya harta kekayaan, nggak ada serah halal haram. Ini boleh atau tidak boleh, ini dilarang atau tidak oleh Allah dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu, karena kita yakin dunia ini sebentar, sebentar, tempat singgah sebentar. Kehidupan kekal itu nanti setelah kiamat di alam akhirat dan kita ingin dimuliakan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan merasa ingin mulia di dunia. Dimulia di dunia itu kalau ataupun ada dimuliakan itu semu. Kita ingin di dunia itu mulia, dimuliakan oleh Allah, bukan dimuliakan oleh manusia. Tidak ada nilainya apapun dimuliakan oleh manusia tapi dicela oleh Allah, dibenci oleh Allah, tidak ada nilainya apapun. Ya. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan. Dan jangan mengatakan kan selamat cuma mengucap dan ingat ucapan itu menentukan. Bukankah kita masuk Islam juga karena syahadat? Syahadat itu ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ucapan. Kalau orang mengatakan itu cuma ngomong aja, cuma basa-basi doang, itu aneh. Nggak bisa masalah akidah, basa-basi. Nggak ada. Kemudian ini kan cuma main-main doang. Nggak bisa main-main. Karena kita masuk Islam pun harus serius, sungguh-sungguh diyakini. Baca syahadat bukan hanya ucapan, tetapi itu dengan keyakinan. Demikian pula ketika kita mengatakan menyetujui keyakinan orang lain, itu berarti dengan keyakinan kita. Nggak bisa cuma ini main-main, ya. Atau cuma ngomong-ngomong basa-basi doang. Karena وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Jadi Allah mengatakan tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan seseorang kecuali situ ada raqib dan atid. Ada yang dicatat semuanya. Ya. Ya, itulah syariat Islam. Jadi mohon ya kalau masih punya pemahaman cuma kata-kata doang nggak bisa. Karena dengan kata-kata orang bisa murtad,
Orang bisa keluar dari Islam itu karena kata-kata. Dan orang bisa masuk Islam itu juga karena kata-kata. Itu dengan kata dua kalimat syahadat. Ya. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan oleh orang-orang yang sangat anggap enteng, anggap ringan. Padahal masalah akidah, masalah ibadah itu masalah yang sangat penting, masalah prinsip yang itu menentukan kita ini mulia, dimuliakan atau mulia atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya adalah akidah, keimanan. Kita benar atau tidak? Walau alam bisawab. Silakan kalau mau ada yang mau disampaikan yang atau masuk juga yang nambahkan ya. Jadi seperti yang tulisannya Ustaz Sidik ya, Ustaz Sidik Aljawi itu, Ustaz Sidik Aljawi itu yang di post di itu ya di grup ini juga itu bagus tentang toleransi liberal dan PS versus toleransi Islami gitu ya. Jadi, ya tadi ya sebagaimana yang disampaikan oleh Uda tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat juga ya seperti itu. Kalau orang memang menyampaikan tentang dari dalil ya ya seperti itu. Dan sebenarnya kan kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal juga kan nggak ada sesuatu yang terganggu. Saya kayaknya hidup bergaul dengan orang non Muslim ya, dengan orang Kristen, termasuk dulu kerja macam-macam itu fine fine aja. Ya. Dan mereka juga kemudian ya walaupun ada yang mereka mengucapkan ketika habis sholat dengan selamat sholat macam-macam saya bilang saya jelasin sholat ini urusan agama saya jadi tidak perlu Anda mengucapkan selamat karena udah keyakinan dan saya juga mohon maaf saya tidak akan menyatakan selamat apa yang diyakini oleh Anda karena itu urusan agama Anda gitu. Jadi lakum dinukum waliyadin itu. Dan ternyata aman-aman aja nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang orang yang kayaknya gimana gitu. Dan saya sangat apa sangat ngerinya itu karena dia disebut dengan ahli agama atau sebagai orang yang tokoh umat, tokoh agama. Ini yang ya, kok jadi masa nggak ngerti ya? Surat Al-Kafirun itu kan anak kecil pun paham gitu loh kok. Jadi oh, kan sebut ulama kok nggak ngerti gitu. Jadi ya, tapi mungkin pasti dia punya kepentingan duniawi. Walau alam bisawab ya. Iya, Maka Kang makasih Cucu Pak Ustaz. balik lagi ya. Iya, eh silakan ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Mungkin ini Pak Ustadz, kadang-kadang kita kan bertetangga nih, kemudian ya itu tadi Pak, kita ada undangan makan karena Hmm. hari raya tertentu ya. Hmm. Nah kita datang, tapi kita tidak mengucapkan selamat Natal atau selamat apalah, tapi kita ikut makan karena menghargai gitu. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Pandangan seperti itu Pak Ustadz? Jadi ini kan terkait dengan ritualnya, terkait dengan ibadah. Jadi surat Al-Kafirun itu kan konteksnya konteks la a'budu, mata budun. Jadi kaitannya dengan kata abidah ya budu ibadah. Karena orangnya sebut abid, maka wala anak abid. Kalian tuh abiduna, kalian tuh abiduna. Jadi kaitannya dengan praktek ibadah ritual. Tapi kalau kaitan dengan muamalah, bertetangga, kemudian kita ada ada muamalah, misalnya tijaroh, apa perniagaan atau ijaroh itu pekerja gitu ya, pekerjaan sebagainya. Itu hal yang lain, itu tidak terkait dengan ibadah mahdoh dalam pengertian ibadah mahdoh. Ya. Sehingga kemudian kita lihat kalau itu undangan makan, makan ya, kita boleh asal yang dimakannya dijamin halal. Ya, dijamin halal. Tapi kalau kita meragukan, kita bisa nyampaikan. Kita nyampaikan. Jadi orang yang apa ya, orang muslim itu mesti kan punya prinsip. Nggak ada istilah pakai bu, nggak enak. Karena ya itu yang diajarkan oleh Allah kan gitu ya. Dia katakan dan itu sebenarnya kan dari terbuka. Ya, saya punya tetangga itu dulu teman almarhumah. Ya apa itu dia nggak nikah sampai meninggal gitu. Itu dari awal dia suka ngirim ke kita juga suka ngirim ke tetangga ya makanan. Dan dia ngomong gitu, ini ke istri saya almarhumah dulu. Ini Bu, ini halal makanannya ini saya beli dari warung Muslim gitu. Walaupun ini ayam, ayam. Gitu. Walaupun kita juga ini kan dan kami dia mengatakan saya tidak suka daging babi atau daging anjing gitu ya. Dia nyampaikan itu. Dan itu fine fine aja karena terbuka kita ngomong gitu dan kita juga nyampaikan. Mereka juga tidak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya kita juga nggak ada masalah, kita sampaikan juga. Kami juga tidak akan menyampaikan selamat Natal, Bu. Karena bisa ini misalnya. Oke, kita juga ngerti. Dan itulah saya sampaikan, kita ini lakum dinukum waliyadin. Demikian pula saya dulu kerja dengan orang bule ya. Itu cukup lama, 2000, 1997 sampai 2000 ya. Dan saya sampaikan gitu, walaupun dia ngasih ngasih hadiah, hadiah apa? Hadiah Natal katanya.
uang gitu ya. Jadi kan di hari raya Anda itu dapat THR katanya dan hari raya. Maka ini saya juga ngasih ini. Ada ini hari raya dia kan gitu ya. Ya saya bilang ini hadiah dalam rangka apa? Saya dapat Natal. Saya nggak ngeri Natal. Nggak ini ke Anda gitu. Ya udah diterima aja gitu. Jadi tidak ada kaitan dengan ritual, tidak ada kaitan dengan akidah dan ibadah. Itu kayak murni hubungan sama manusia. Ya oke, asal dijamin tadi memang halal yang dimakannya dan itu menjadi kebiasaan gitu, kebiasaan. Karena ketika Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Jadi siapa yang beriman pada Allah dan malam akhir maka dia harus memuliakan tetangganya. Tidak disebutkan tetangga yang muslim doang. Ya, tidak disebutkan yang tenaga muslim doang, tetapi ya tetangga gitu maunya muslim atau non muslim tetap kita harus muliakan, hormati. Sehingga ini menjadi dasar bagi kita kalau tidak terkait dengan akidah dan ibadah ritual, maka ya nggak apa-apa kita hubungan seperti itu. Termasuk mengucapkan selamat dia misalnya naik jabatan, kemudian dia dapat apa bisa beli mobil baru, selamat ya, nggak ada masalah. Itu hal-hal yang tidak terkait dengan akidah, tidak terkait dengan ritual. Jadi yang bahasan kita adalah yang terkait dengan asbabun nuzul surat Al-Kafirun, yaitu di mana ibadah itu ada dua konteksnya, yaitu praktek ritualnya, yaitu ibadahnya, dan apa yang disembahnya, apa yang diibadahinya, yaitu mata burun maknya itu ya. Itu kaitan dengan akidah, berarti kaitan dengan keyakinan terhadap Tuhan, dan kaitan dengan tata cara ritual menyembah Tuhan itu. Itu konteksnya, makanya akidah dan ibadah mahdoh. Tapi kalau di luar dari itu, Rasulullah juga ya la ikraha fidin urusan agama urusan mereka tapi urusan bernegara macam-macam itu fahkum bainahum bima anzalallah jadi hukumi di antara mereka dengan hukum yang turun dari Allah jadi ketika ada muamalah diterapkannya ya hukum Allah gitu kan termasuk tadi bermuamalah dengan orang orang ahlul kitab nggak ada masalah bahkan dengan orang musyrik pun nggak masalah jadi ini harus kita mampu membedakan gitu ya membedakan. Jadi jangan kemudian generalisir jadi sama sekali bahkan saling tanya pun enggak. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu mau asyidda wal kufar. Jadi kita harus keras kepada orang kafir. Ingat di sana katanya bukan kafir tapi kufar. Kufar itu isim tafdil mubalaghah. Jadi superlatif ya dari kata kafir. Jadi yang sangat kafir maksudnya apa? Kafir harbi, kafir yang memerangi. Kafir yang memerangi itu memang harus asyiddah, keras. Tetapi kalau kafir zimmi, kafir yang bertetangga baik gitu ya. Itu di zaman Rasul juga ada warga negara yang non muslim ada dan itu ya sama haknya sebagai warga negara. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi, tidak boleh dipersekusi. Jadi mereka kita saling menghormati bertetangga baik. Tapi dalam urusan akidah dan ibadah itu lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam muamalah boleh, boleh. Ya, jadi ada aturan yang sifatnya tadi sifat keduniawian dan itu dalam Islam diberikan kebolehan. Rasulullah juga pernah minjam sama orang Yahudi, minjam baju besi gitu ya. Pernah juga memperkerjakan orang Yahudi, bahkan pernah mempekerjakan orang musyrik yang masih musyrik gitu. Itu dilakukan. Kali kalau kaitan dengan muamalah ya ada aturan tersendiri. Ya kita terikat dengan aturan muamalah kita, yang non muslim ya terikatnya dengan aturan muamalah menurut agama mereka. Ya sah-sah saja asal clear gitu ya. Clear. Jelas hukumnya. Walau alam bisawab. Jadi khawatir nanti ini kemudian oh berarti aku itu oh kalau orang non muslim ya kita sikat enggak bisa tetap. Jadi dilihat dan keras itu kepada yang kufar. Kufar itu sangat kafir ya itu kafir harbi, kafir yang memerangi seperti ke Israel. Ke Israel nggak bisa lunak, nggak bisa gitu. Karena Israel itu ya kan musuh. Ya. Bahkan sebenarnya Amerika sekarang ini kalau udah kebijakan kepala negaranya itu kabir harbi fi'lan gitu loh. Sehingga kita bisa tidak bisa bermuka apa kompromi kemudian tadi bersahabat dengan yang membunuh saudara-saudara kita, musuh jelas-jelas musuh gitu ya. Ya. Jadi eh, jangan dibalik gitu loh. Malah sesama muslim jadi kayak musuh gitu. Sementara kepada musuh malah seperti sahabat. Ini aneh, itu orang munafik. Kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul dulu, tokoh munafik di zaman Rasulullah itu di Madinah. Itu kayak gitu. Kalau dengan sahabat-sahabat itu nggak suka dia. Tapi dengan yang musuh-musuh Rasulullah itu dia kerjasama, dia sangat baik gitu. Itu orang munafik. Ya, naudzubillah kalau misalnya kita melakukan hal tersebut kan. Ya. Jadi ya posisikan sesuai dengan porsinya.
Non Muslim kalau tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita, itu kafir dzimmi ya. Kafir dzimmi yang kafir bertetangga baik dalam jaminan ya. Dan jaminan maka ya kita berbuat baik ke mereka. Tidak ada masalah gitu. Itu Kang Cucu jadi jadi boleh Bu, boleh nanti nerima tadi undangan kemudian makan atau bisa Iya, hajatan ya. Hajatan tapi dijamin tadi suguhkannya jangan yang haram. Tapi kalau kemudian pernikahan ya non muslim ternyata di situ ada ritual, nggak bisa. Atau di situ ada makanan yang apa haram atau di situ campur baur pria wanita yang wanitanya namanya juga non muslim terbuka aurat kemana-mana. Jadi kemudian mereka berdandan, bersolek macam-macam gitu. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena di situ bercampur dengan yang diharamkan. Kan gitu. Tapi kan di yang Muslim juga biasa. Kalau gitu pada pada ada yang ini, ya itu kayak berarti kita harus menghindar. Kalau dalam pertemuan misalnya kondangan, campur baur. Jadi bahkan kemudian saya pernah dulu diundang di suatu hotel yang itu kemudian yang nikahnya ini artis. Begitu datang ke sana ternyata mereka itu perempuannya, naudzubillah, naudzubillah. Itu pakai rok-rok yang ini belum belum selesai atau yang masih bolong-bolong gitu yang masih jahitannya belum belum rapi dipakai itu atau sengaja nggak tahu tuh. Kemudian yang ukurannya itu ukuran untuk adiknya mungkin ya dipakai sama dia. Jadi waduh orang kemana-mana. Jadi yang kayak gitu saya nggak ya ya mohon maaf aja ke tuan rumahnya. Saya begitu sudah salaman saya pergi ya tidak makan dulu macam-macam. Nah, tadi karena saya apa ya nggak tega melihat apa orang bertebaran di mana-mana gitu ya. Ya kalau terpaksa kayak di jalan lagi nyetir, kemudian di depan ada aurat terbuka kan susah menghindar ya. Tapi kalau di situ kan kita menjermuskan diri pada sesuatu yang diharamkan, nggak boleh. Mau nundukkan pandangan gimana gitu kan? Kalau pertemuan seperti itu. Jadi mau muslimah, mau mau yang non muslim, kalau di situ ada kemaksiatan kita nggak bisa menghadiri itu gitu. Itu syariatnya bukan karena menghadirinya, tetapi ada hal yang dilarang yang di situ terjadi dan kita bagian dari komunitas di situ. Jadi ya harus menghindar kita. Gitu. Walaupun misalnya yang hajatannya muslim gitu, tapi kalau seperti itu, apalagi kalau non muslim dan kemudian disuguhkan misalnya daging babi macam-macam dan itu nggak keruan belum lagi orat dan seterusnya ya kita nyampaikan aja mohon maaf saya tidak bisa hadir nggak ada masalah jadi jangan biasakan juga tadi ya basa-basi gitu ya saya nggak ngerti jadi karena gara-gara aku pakai basa-basi jadi agama kita jadi apa ya jadi kayaknya orang gampang melecehkan kita akan nggak punya prinsip nggak punya prinsip gitu loh jadi kalau kita sampaikan dan sampaikan dengan baik-baik, kayaknya nggak ada masalah dan tidak akan mengurangi bertetangga dengan baik, tidak mengurangi juga apa berteman gitu, kemudian di kerja, teman kerja, teman ya apa ya aktivitas muamalah dan seterusnya ya itu kan tidak terganggu kalau kita memang punya prinsip tegas. Mereka juga akan respect kok ke kita. Jadi saya ingat dulu orang bule yang saya jadikan terpat itu penelitian itu dia sangat respect karena saya orang yang istiqomah kata kata mereka, orang yang clear dari awal. Kenapa tidak ini jelaskan dulu gitu. Masuk dulu saya pernah di Jepang 8 bulan itu apa pendamping saya orang-orang ini. Jadi ya kalau waktunya zuhur malah dia kemudian ngingetin saya. Ini waktunya kamu apa berdoa gitu. Jadi dia nyiapkan apa sajadah itu digelar di lab itu sama dia. Dan seterusnya. Jadi karena saya dari awal dan saya tidak minum alkohol, saya tidak makan babi dan saya tidak main perempuan dan seterusnya gitu. Dia pegang itu. Jadi Anda itu orang yang punya prinsip. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi belum tentu ewo pakewo itu juga baik. Baru justru itu mengenaikan kita ini jadi lemah. Kita tidak punya prinsip, tidak punya keyakinan, tidak punya ketegasan ya sehingga ya karena laki-laki apalagi laki-laki ya. Tapi perempuan juga harus tegas, apalagi laki-laki. Masa laki-laki kemudian nggak punya prinsip hidup kan gitu. Jadi isyadu biana muslimin. Wah gitu loh. Nah, itu udah bener tuh. Isyhadu bi anna muslimin. Saksikan aku ini muslim. Punya prinsip dong. Masa harus kompromi-kompromi. Gimana? Hanya gara pakai atau kita tidak di ini juga apa tidak diakui oleh ya tidak diakui oleh komunitas juga nggak ngaruh. Yang penting Allah ngakui kita sebagai hambanya. Itu kan. Yang ngaruh itu kalau Allah apa
mendel kita dari daftar orang-orang yang diridhoi. Ya, ini jadi masalah itu. Tidak diakui, tidak dicintai. Ini masalah kalau kita tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wah, salah kita mau buat apa hidup? Ya kan? Buat apa hidup kalau Allah kemudian tidak cinta kita? Rasulullah tidak ngakui kita sebagai umatnya. Terus buat apa hidup? Buat apa capek-capek macam-macam gitu. Tapi kalau orang-orang misalnya tadi orang Kristen tidak mengakui kita, bagian komunitasnya tidak menghargai kita, nggak ada masalah, nggak ngaruh. Kalau kita juga tidak memberikan rezeki dari mereka, rezeki itu dari tangan Allah semua kan gitu ya. Ini menjadi prinsip hidup kita. Isyhadu bi anna muslim. Harus punya ketegasan. Gak enak kalau tidak mau ucapkan selamat Natal. Kok nggak enak ya? Kok nggak enak? Kok enak nggak enak gitu? Apa sih enak itu? Definisi enak itu apa? Berarti kita nggak punya prinsip. Ya. Cengeng banget gitu ya. Itu kalau di hadapan Umar bin Khattab itu udah eh, bisa melayang itu minimal tamparan beliau gitu kan. Orang nggak punya prinsip. Yang tidak bisa menceraikan istrinya aja itu anaknya Ibnu Umar itu sama Umar bin Khattab tidak layak jadi kepala negara. Ketika sahabat mengatakan nanti penggantimu belah putramu saja Ibnu Umar. Apa jawaban Umar bin Khattab? Apakah kalian mau menjadikan kepala negara kalian yang ngurus urusan kalian orang yang tidak mampu menceraikan istrinya? Gitu. Itu padahal kan masalah itu masalah ya karena cinta gitu ya. Apalagi kalau kemudian dia tidak punya prinsip dalam akidah. Ya, gimana nilai kita di hadapan Allah? Gimana kita menyaksikan di hadapan Rasulullah? Kita umat Muhammad. Ya, gitu kan? Ini jadi makanya nggak bisa dianggap sepele. Ini masalah serius. Ini masalah akidah. Ini masalah syariat. Ini masalah ibadah mahdoh. Nggak bisa. Itu kesimpulannya yang saya simpulkan. Sebagai seorang yang punya prinsip ya harus seperti itu. Insya Allah yang di forum ini orang-orang punya prinsip. Nggak ada cerita itu. Sampaikan dulu ya. Saya tidak menyatakan, saya tidak, bukan berarti saya tidak menghormati Anda. Saya tidak mengucapkan selamat Natal. Karena selamat Natal, Natal itu bagian dari ibadah dan dari bagian dari akidah. Jadi kita punya prinsip. Ya, zero toleran gitu kata. Udah dari tadi zero toleran. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Gitu. Tetap senyum kalau ketemu tetap senyum senyum. Jadi kalau misalnya biasa ngasih hadiah kasih hadiah nggak ada masalah sebagai teman sebagai tetangga gitu ya boleh nggak ada masalah Ada pertanyaan tuh Pak Ustadz di chat. ya. Oh iya, saya belum Obrolan. baca. Oke. Iya, maaf Pak kalau Hos, dapat kiriman makanan kue nastar dari tetangga non muslim tapi kita ragu khawatir alat masaknya bekas masak babi. Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah 2 hari yang lalu kami dapat kiriman nastar dari tangan non muslim, kue nastar yang katanya buatan sendiri. Nah, ini. Jadi kita balik lagi kepada kaidah. Ada kaidahnya nih. Da ma yuri buka ilama la yuri buka. Tinggalkan yang meragukan dan kita memilih yang tidak meragukan. Kita ragunya ini dia makan babi atau tidak. Dia masak babi atau tidak. Ya itu bisa ditanyakan nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau dia biasa masak daging babi, sehingga kalau dia masak sendiri itu dipastikan gitu, atau gola batu zon gitu ya, peralatannya dan sebagainya itu bekas masak babi macam-macam, ya berarti kita tinggalkan. Ya. Tinggal gimana dong? Gitu. Kalau ini sudah dikasihkan, ya kan kita bisa dikasih ke atau dibuang juga, tapi jangan di depan orangnya gitu, supaya tidak ini. Atau kita terus terang. Mohon maaf ibu nanya gitu, apakah ini Bapak Ibu misalnya Ibu ya dengan bahasa yang enak gitu ya, bahasa gaulnya gitu kan. Ini biasa makan babi juga enggak masak di situ. Oh iya, mohon maaf kalau itu kami tidak memakan. Enggak ada masalah. Jadi saya balik lagi tuh jangan suka basa-basi tapi malah kita ini pasti jadi lemah gitu, dipermainkan. Tapi kalau dia pasti kan seperti tetangga saya itu dulu kami saya juga nggak suka Pak Ustadz jadi nggak pernah kita makan babi macam-macam dari aman lah perhatian kita terima apalagi dia mengatakan kalau makanan itu ya kalau ini beli sih dari itu dari warung dan memang kita lihat itu memang itu ada kod bos box-boxnya itu kemudian ada tulisan di situ dari rumah makan mana gitu itu halal nggak ada masalah gitu kita nerima itu kalau itu halal nggak ada masalah. Nah, itu kan harus tetangga baik dan seterusnya. Jadi dia harus dipastikan dulu. Jadi maya dak mayur buka ilah malayur buka. Jadi tinggalkan kalau ragu, tinggalkan dia pilih yang tidak meragukan gitu. Tapi kalau dipastikan apa tidak ragu, ya diambil, diambil. Jadi saya punya pengalaman pribadi tuh waktu di Jepang itu kita berkunjung ke petani. Ternyata disuguhinnya
spaghetti tapi ada butanikunya, ada daging babinya. Terus saya bilang saya apa watashi watashi wo muslimus lumus muslimun deskara butaniku tabemasen gitu. Butaniku tabemasen muslim deskara gitu. Anatawa muslim deskara. Dia bilang, "Oh ya, hai hai," gitu. Terus diambil lagi sama dia. Terus daging babinya dia buangin satu-satu bersih gitu kan. Disodorin lagi ke saya. Duh, bingung ini bahasa Jepangnya gimana? Karena tadi udah kecampur kan. Kan nggak mungkin saya makan spaghetti yang butanikonya udah nggak ada, tapi kan di situ bekas gitu. Jadi jadi saya bingung nyampaikan sama supervisornya, gimana nyampaikannya gitu. Nah, terus ya ada karena kita satu sisi kan kita tamu ya menghargai kata supervisor, gimana cara ngomongnya, gimana aja karena saya nggak tadi sudah ada bekas butanikunya gitu, jadi nggak bisa. Jadi saya nggak bisa memakan yang di situ, walaupun butaniku fisiknya nggak ada, tapi bekasnya di situ campur nggak mungkin saya. Terus akhirnya gimana bingung saya cari alasan aja saya sakit perut. saya, saya kemudian saya makan makan bekal saya gitu ya. Jadi karena nggak cocok makan seperti ini ya udahlah gitu. Tapi itu apa itu harus tegas kita harus punya prinsip ya. Aja punya prinsip bahwa itu nggak bisa gitu dan disampaikan. Ya mudah-mudahan kalau dengan cara dengan suasana yang itu tidak akan tersinggung. Ya kita suka 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 ber apa eh, berprediksi dulu, wah jangan-jangan nanti dia tersinggung enggak. Ya kita nyampaikan ini ajaran agama, ini keyakinan saya, ini ajaran agama kami, ya udah seperti itu. Walau alam. So, Ya, ah, terima ah. kasih Pak Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz. Ini ya, jadi kalau di luar negeri negara mayoritas non Muslim makan di luar sulit banget ya. Jajanan dari seperti supermarket kalau nggak ada halal ya kita ya bisa beli Ustaz. Ya itu. Jadi di pertama negerinya di mana dulu? Karena ada perbedaan hukum syara terkait dengan mayoritas non Muslim itu Muslimnya ahlul kitab atau non Muslimnya ahlul kitab atau non Muslimnya musyrik. Kalau di Jepang itu kan musyrik. Agama intinya kan di situ Shinto ya. Shinto itu agama musyrik. Ya, sehingga agak sulit ya. Tapi kalau di Eropa yang itu agamanya Ahlul Kitab ya, jadi agama Nasrani misalnya, maka sembelihan yang apa binatang-binatang halal dimakan seperti sapi, kambing, ayam itu masih boleh dimakan. Nah, saya pernah di Jepang, belum pernah juga di India. Nah, di India yang paling susah karena di India udah tahu itu musyrik ya. Eh, jadi teman saya itu berasumsi nih kalau kita makan di KFC mah kan boleh Ustadz kan itu ini apa ayam gitu. Dan jadi saya bilang, terus gimana? Ya, ya udah gitu. Bismillah aja gitu. Karena itu ayam kan, fried chicken itu KFC itu ayam. Dan itu biasanya katanya itu menunya juga macam-macam, tuh bumbunya itu sudah ingredientnya sudah disiapkan karena itu waralaba dan seterusnya. Ya apa pada saat itu ya kemudian itu alternatif ya walaupun itu masih ragu sebenarnya aja kemudian saya memutuskan untuk apa vegetarian jadi selama 2 minggu atau habis sebulan ya itu vegetarian jadi tidak makan daging ya jadi tetapi kan itu vegetarian juga masaknya dari tadi masaknya kan di tempatnya yang mungkin tadi ada ada babi ada anjing atau apa gitu dia bilang, ya Allah itu tidak akan membebankan kecuali sesuai kemampuan. Jadi selama kita usaha kenapa? Karena apa li ajil hayah untuk mempertahankan hidup itu harus didahulukan. Bahkan yang tadinya haram pun kalau seandainya kalau kita tidak makan bisa mati, ya itu jadi dibolehkan gitu ya. Jadi ya ada darurat namanya. Darurat itu ya seperti itu. Jadi selama kita berusaha dan tidak dapat yang halal dipastikan halal, ya yang subhat itu dengan tadi bukan karena niat, bukan karena keinginan, tetapi hanya untuk itu tadi untuk ngisi perut supaya punya tenaga, li ajil hayah, maka itu dilakukan. Dan itu insya Allah Allah ampuni, Allah maafkan. Itu ya dimaafkan itu sesuatu yang memang kita tidak bisa menghindar ya. Itu. Kalau di Eropa sebenarnya karena basisnya itu agama Nasrani, maka daging hewan-hewan yang halal dimakan, daging sapi, kambing, ayam boleh di sembelihannya boleh dimakan. Tapi kalau yang dari musyrik ya, dari Hindu misalnya di India atau apa Shinto di Jepang itu walaupun sekarang ini sudah komunitas-komunitas Muslim di negara-negara itu sudah
sangat sudah berkembang luar biasa dan di situ ada restoran-restoran halal. Tapi ini catatan kalau seandainya tidak mendapatkan, ya Allah memberikan keringanan berupa hukum darurat li ajil hayah untuk melanjutkan kehidupan, maka kalau tidak ada yang halal yang harus dimakan, maka tidak berdosa kalau memakan yang haram, apalagi kalau itu masih subhat sebenarnya. Karena tidak ada label halalnya saja gitu ya. Maka insya Allah Allah memaafkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sudah pukul dua Oh satu iya, tiga dua ya iya. untuk Ini waktu orang-orang Barat. Kalimantan ini udah Udah dua Indonesia dua tiga bagian dua. tengah mah udah waktunya Silakan tidur Ustaz. gitu ya. Iya Walaupun di kalian Kang Cucu masih seger bugar itu. ya besok kerja Pak Ustaz. Jadi Iya, iya. Oh siap-siap. masih kerja, bukannya libur bersama tuh. Masih. Oh. Iya. Iya, Silakan ya Ustaz dengan tutup dengan teman-teman doa. sekalian, insya Allah kita bertemu lagi tahun depan ya, Insya tahun Allah depan. ya. Kita Amin, berjumpa amin. lagi tahun depan. Ini pengajian terakhir tahun 2024 ya, pengajian terakhir tahun 2024. Insya Allah minggu depan itu, tahun depan itu libur juga ya hari hari Rabunya. Jadi tapi malam Kamisnya ya Kamisnya tanggal 2 ya. Insya Allah tetap kita ketemu dan mudah-mudahan istiqomah. Karena saya khawatir kalau kemudian banyak libur, akhirnya kemudian memulainya lagi susah. Ini kita udah trennya udah mulai stabil di angka 2 ya, antara 20-30 ya. Ya tidak kayaknya tidak pernah kurang dari 20 ini juga sekarang 24. Jadi dengan saya ya. Jadi artinya jangan sampai kemudian kita dengan alasan libur kecuali dalam keadaan sangat sulit ya. Saya bisa saya dulu ya karena saya mendampingi almarhumah jadi sempat saya juga izin berapa kali pertemuan tapi selama Allah memberikan kesehatan ya ke kita semua terutama ke saya insya Allah saya sudah berazam ya bahwa malam Kamis itu memang jatahnya untuk pengajian anggota Arga Cita ya jadi Cigo angkatan 25 ya jadi tadi juga ditanya sama sama Pak Heri karena saya ke masjid tadi bawa laptop gitu karena saya dari rumah istri kemudian ke rumah saya aja karena ada si bungsu di sini terus ditanya kenapa bawa laptop Ustaz mau Zoom mau ngisi pengajian pengajian ya, angkatan 25 terus "Oh, masih masih jalan Alhamdulillah saya bilang oh bagus itu bagus kata Pak Heri Suwardianto mantan rektor 2 periode di IPB jadi beliau sangat ini banget termasuk juga Prof Sutrisno tadi Mas. Bagus itu Ustaz bisa ini kalau bisa istiqomah saya bilang selama kita diberikan kesehatan ya insya Allah lah. Dan apalagi teman-teman ya kalau secara fisik ketemu dengan Kang Cucu kan sulit ya. Yang satu di Samarinda, yang satu lagi di Bogor ya sulit ketemunya ya. Jadi kalau lewat ini kan minimal kita berjumpa. Kang Cucu itu awet muda, kelihatan awetnya kan gitu ya. Ya, ya, ya saya awet tua ya. Jadi bukan awet muda, alhamdulillah. Baik kita akhiri dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua, menjaga anak istri kita, menjadi istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selamat dulu sama ini Kang Jody itu punya mantu. Iya, selamat Kang Jody. Selamat Atur Kang Budi. Mudah-mudahan ya, nuwun, eh, jazakallah. Barakallah. Terima sampai jadi kasih keluarga terutama sakinah buat mawaddah warahmah. Ustadz Amin. Selamat Pak Samsudin. De. Amin. Ya, Ustadz Samsudin yang ngasih nama Muhammad Hafiz Haris, Mas. Ustadz Selamat Eh, Pak. Samsudin yang ngasih nasihat. Alhamdulillah. Masya Dan Allah. kemarin saya juga nasihat pernikahan atas nama bapaknya. Jadi Iya, terima kasih alhamdulillah. banyak. Jadi saya bisa menyaksikan ya Ananda bisa
Kebetulan juga beliau juga ikut bahasa Arab dengan saya setiap malam Rebo tuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Ya. Mohon maaf yang lain nggak keundang ya karena memang Ya, berganti dengan kita memaklumi Mm-mm. karena posisi laki-laki itu ya yang menentukan itu keluarga perempuan. Itu Betul, salah. betul. Mangga semuanya. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Kang Assalamualaikum. Cucu, Terima terima kasih. kasih Kang Cucu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Salam. Sampai ketemu pekan depan Insya Allah. Ya. di tahun baru. Itu. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi